Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat dan ikhwah fillah semuanya? Semoga kalian semua sehat. Catatan yang sering banget dirasain dan terjadi sama kita. Kadang-kadang sesuatu yang kita takutin, degduk, itu bukan cuma tentang nungguin hasil, tapi pas kita lagi antang-antangnya, tiba-tiba ditunjuk sama dosen, sama atasan untuk maju ke depan presentasi. Buah, hati takut, berdebar, dagdugduk, tangan gak karuan, gemeteran, kaki aja nih maju jadi ke belakang. Nah, kalau kalian ngerasain yang kayak gitu, tenang, kalian tidak hanya sendirian. You are not the only one. Banyak kok dari kita ngerasain hal yang sama. Nah, setidaknya rasa takut itu ngerubah mindset kita buat berpikir bahwa kita punya rasa takut. Nah, kebanyakan dari kita nganggap rasa takut itu adalah the real judgment ataupun pengakuan ataupun anggapan orang yang nyata. Padahal maju aja belum, dan itu cuma satu anggapan. Nah, gimana caranya biar fearness, rasa takut yang kita rasain pada saat itu bisa kita atasi? First thing is understanding and accepting of human fear. Kita harus paham dan menerima bahwa setiap human, setiap dari kita, personal kita pasti punya rasa takut. Itu wajar. Dan kalau kita ngerasa takut, itu artinya adalah sesuatu yang besar, and that's cool for you, dan itu akan keren buat kalian kalau kita bisa melewatinya. Nah, social fearness ataupun human fear itu muncul yang pertama karena tadi anggapan ataupun bahasa kerennya mungkin social anxiety. Kita dianggap asing dan dianggap selalu negatif, dan anggapan itu muncul dari dalam otak kita sendiri. Dan tadi itu cuma sinyal, not the real judgment. And kalau kita mau ngadepin itu, maju, lihat ke depan, lihat orang yang ada di depan, kamu penting, and you have to finish it, and that's cool. Yang kedua, manage yourself. Kalau istilah kerennya, systematic desensitization. Kita sering-sering tuh depan kaca ngomongin apa? Jangan ngomongin orang yang gak jelas, ngomongin yang negatif. Tapi omongkan dalam diri, dalam hati, dengan mulut kata-kata yang positif. You are the best, you are handsome, kamu itu smart, kamu itu bisa, kamu itu punya kelebihan yang bisa jadi orang lain nggak punya. Nah, kata-kata positif itu harus sering diucapkan agar tertanam dan menjadi self-awareness, dan itu menjadi kesadaran dalam diri kita. Akhirnya rasa percaya diri itu muncul. Terus ada tips ataupun triknya kalau kita pas mau maju, ini nih, deep breathing. Kebanyakan dari kita tuh nganggap itu semua tuh mitos, padahal pada saat kita ditunjuk, oke, tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik, buang lagi, buang pelan-pelan 8 detik. Nah, itu meningkatkan rasa kepercayaan diri kita bahwa kita sudah siap untuk bisa presentasi, ngomong depan banyak orang. Jangan sampai ya kalian tahan napas terus kelebihan. Ini kebanyakan orang-orang tuh suka agak over gitu ya. Jangan sampai Abu niatnya sharing, malah trending gara-gara isu yang nggak penting. Jangan ya. Nah, oke, next. Nah, ini buat ngeliatin ya. Ngutip bukunya Dr. David DeBrown, judulnya itu The Feeling Good of Handbook, bilang intinya kadang isi kepala kita, isi otak kita itu berlebihan. Udah ada skenario duluan nih, padahal sama sekali belum kejadian. Misal kita mau pergi kencan, wah mikirnya harus pakai baju apa ya, parfum yang mana,
jemputnya pakai apa, sepatu yang mana, kita harus pakai topi atau enggak. Padahal kita aja belum tahu bahwa pasangan yang mau kita ajak kencan itu kayak gimana, atau kita ketemu investor, atau kita ketemu lawan bicara seperti apa, yang seharusnya ya udah kita punya apa, siapnya seperti apa, proses sebelumnya seperti apa, dan sekarang waktunya kita untuk menghadapi. Bismillah, maju ke depan, aku pasti bisa, aku yakin, aku pilihannya. Kalaupun enggak, memang belum rezekinya, kita evaluasi, kita perbaiki, ya nanti ke depannya bisa cocok. Kalaupun nggak cocok-cocok juga, masih banyak orang yang pengen, ya kan? Oke, last point. Kalau kamu cuma punya waktu kurang dari 10 menit untuk bisa presentasi depan orang, atau benar-benar dadakan, ini tips yang paling singkat, dan ini manjur, pasti hilang semua pada saat kamu ditunjuk buat presentasi maju ke depan. Yang pertama, berdiri tegak. 2, tangan berpose atau handing posing. Handing pose, posenya itu bebas, kalian mau seperti ini, kalian mau tangan masuk saku, atau tangan mau tegak. Bikin pose tangan kalian, tubuh kalian itu seolah-olah siap. Oke. Nah, yang ketiga, dada kalian itu harus dibuka, jangan ditutup. Itu kelihatan kok. Kalau dada kalian ditutup, itu orang bakalan berpikir ini orang niat apa enggak. Apalagi kepala nunduk, udah alamat. Siap-siap mental kita turun, orang bakalan ngebully, ngehujat. Nah, setelah itu respon kita terhadap audiens di depan itu tergantung bagaimana kita memulainya. Itu yang tadi kata Amy Cuddy, atau dia bilang cara ini memang sangat manjur buat hal-hal yang mendadak, gitu kan. Oke, intinya it's fair to feel fear, but don't let it make you stop. Just keep it real. So ambil kesempatan, ambil spotlight kalian, and show it that you are the best of yours, karena percaya diri yang kamu punya dan kamu bentuk saat ini adalah lompatan besar buat diri kamu yang lebih besar di masa depan. Stay confident and stay real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sudah ada Sahabat ikhwah semuanya, Nabi Ibrahim alaihissalam. tingkat ya rasa percaya diri